Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda? Mudah-mudahan Nanda dan keluarga senantiasa sehat walafiat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada Nanda yang mungkin pada hari ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sebagaimana sehat seperti sedia kala. Amin ya Allah. Baiklah Nanda, pada kesempatan ini kita akan belajar komputer tentang sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft yang nama programnya adalah PowerPoint atau PowerPoint. Nah, PowerPoint ini adalah sebuah program yang dikeluarkan oleh Microsoft dengan tujuan untuk membantu kita menyajikan sebuah presentasi yang menarik. Nah, tentunya menjadi pertanyaan, apa itu presentasi? Presentasi adalah menyampaikan informasi di depan dua orang atau lebih. Nah, supaya informasinya itu menarik, PowerPoint bisa membantu dalam menyajikan presentasi itu, sehingga presentasinya menjadi lebih menarik karena lebih bervariasi, lebih hidup, dan orang tidak akan bosan melihat presentasinya. Nah, untuk menjalankan PowerPoint, tentunya syarat utamanya adalah harus terinstall program PowerPoint ini di komputer atau laptop Nanda. Bagaimana, sudah terinstall atau terpasang? Oke, alhamdulillah kalau sudah terpasang. Nah, kalau belum tentunya harus diinstal dulu. Tentunya tidak bisa dilakukan oleh Nanda sendiri, tapi harus dibantu oleh orang yang bisa atau ahli untuk menginstal program tersebut. Baik, kita mulai. Bagaimana menjalankan program PowerPoint? Langkah awal adalah dengan mengaktifkan PowerPoint dengan cara klik pada tombol Start. Oke. Nah, ada paling tidak dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, bisa langsung klik pada icon PowerPoint ini dengan melakukan double klik, maka program PowerPoint akan terbuka. Yang kedua, dengan mengklik all program, kemudian cari folder yang bernama Microsoft Office. Ya, kita cari karena di sini tidak tampak. Kita scroll menggunakan mouse yang
well button yang tengah bulat digulung sampai menemukan nah ini. Nah, kita klik pull down-nya, kita cari Microsoft PowerPoint. Nah, ini Microsoft PowerPoint. Nah, kita klik satu kali dan terbukalah layar pertama dari Microsoft PowerPoint. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai penanganan file, yaitu membuat file baru, kemudian cara membuka file yang sudah ada, open, save, dan menutup. Baik, kita lakukan untuk yang pertama, yaitu bagaimana membuat file baru. Dengan mengklik file baru dengan mengklik blank presentation. Oke, maka terbuka layar utama dari PowerPoint ini. Nah, pada tampilan PowerPoint ini, ada beberapa bagian yang tampak di dalam tampilannya. Pertama ini, grup pertama adalah dinamakan quick access. Yang kedua ini title bar, di mana di sini tersimpan judul file presentasinya. Kebetulan ini baru, jadi belum ada namanya, dan secara default atau bawaan Microsoft PowerPoint ini, dia akan menempatkan nama presentasi 1.PowerPoint. Nah, berikutnya ada tombol-tombol untuk meng-close, menutup program PowerPoint. Kemudian ini adalah restore down, atau dia membuat ukuran layar dari tampilannya menjadi kecil. Kita coba klik ya. Nah, seperti ini. Dan untuk mengembalikannya, diklik lagi yang ini. Kemudian yang ini, yang tanda negatif, ini namanya minimize. Dan kalau diklik ini, maka si tampilan layar akan hilang. Dan tampilannya digantikan dengan hanya icon PowerPoint yang ada di taskbar ini. Kita coba. Nah, menghilang dari pandangan. Kemudian untuk mengembalikannya kita klik dari sini aja. Oke. Nah, berikutnya ada beberapa grup menu di sini ya. Nah, dari file ini file menu ya, di sini file menu. Ini adalah bagian dari menu-menu yang ada pada Microsoft PowerPoint ini. Itu ada menu home, menu insert, design, transition, animation, slideshow, dan seterusnya. Oke. Nah, adapun yang berjejer sini nih, ya, dari sini ke sini, ini namanya disebut ribbon. Oke. Kemudian ini ada area putih, ini adalah disebut slide area. Jadi area slide. Oke. Nah, di dalam area slide ini ada tempat ini text box untuk menulis. Di sini udah ada keterangan menulis judul, dan ini adalah subtitle, atau bisa juga diisi oleh biasanya pembuat presentasi. Nanti kita akan praktekkan. Nah, ini adalah
yang disebut dengan slide ya. Slide outline pane atau outline pane. Di sini ada slide, kebetulan baru satu slide ya. Jadi ada, kalau banyak nanti ada thumbnail atau slide-slide kecil yang menunjukkan banyaknya slide yang ada. Nah, kemudian yang ini ya. Nah, ini adalah status bar ya, Dan ini adalah disebut view bar karena fungsinya untuk menunjukkan, memperlihatkan slide. Oke, itu antarmuka. Mudah-mudahan bisa Anda tangkap secara baik. Nah, mari kita ke praktek untuk bagaimana membuat slide baru. Nah, ini udah di-create, kita punya baru yang belum punya nama. Nah, selanjutnya kita coba membuat sebuah slide baru. Untuk menuliskan kita perlu mengklik di sini. Ya, misalnya kita buat slide yang bertemakan membuat teh lemon. Oke. Nah, ini adalah judul untuk presentasinya. Kemudian di sini ditulis yang membuat presentasinya, bisa presented by pakai di sini boleh pakai nama dan kelas ya, nama kelas. Oke, udah selesai. Nah, kemudian kita simpan. Bagaimana kita simpan file ini? Dengan cara mengklik tombol ini ya, save. Nah, untuk menyimpan, misalnya kita simpan file ini di dokumen ya. Nah, dengan nama membuat teh lemon by nama dan kelas. Nah, kita simpan. Ingat ya, tadi menyimpannya di folder my dokumen. Nah, di sini my dokumen, save. Baik, lihat perubahan yang terjadi pada title bar. Di sini kita sudah mempunyai file presentasi yang bernama membuat teh lemon. Nah, ini ada nama. Tentunya ini diganti dengan nama kalian masing-masing karena ada kelasnya. Begitu. Selanjutnya, setelah kita punya sebuah file, udah disimpan dari sebuah file, kita ingin menutupnya. Mulai dengan meng-close X ya, otomatis akan keluar. Nah, kita akan sekarang praktekkan bagaimana membuka file
di dalam PowerPoint. Nah, tentunya nyalakan dulu PowerPoint-nya. Nah, untuk membuka file yang kita buat tadi di sini biasanya suka seperti ini. Kalau membuka file yang sudah kita buat, tinggal klik sini, maka akan terbuka file yang telah buat kita tadi. Nah, kemudian setelah terbuka, kita akan misalnya nih mau mengganti nih judul presentasinya, atau mau disimpan dengan nama lain, maka kita klik file, save as. Nah, masih di file dokumen misalnya. Nah, ini membuat teh lemon by nama kelas. Ini boleh seri 2 misalnya, atau seri 1, atau ya seri 1 aja. Oke, kita klik save. Nah, terlihat perubahan yang terjadi. Sini berubah, dan file yang tadi dibuat di lemon by nama dan kelas itu masih tetap ada. Sekarang berarti terbuat sebuah file baru ya, yang namanya membuat teh lemon by nama dan kelas. Nah, kemudian bagaimana untuk menutupnya? Tadi sudah close sampai keluar, kita cari di sini ada close-nya, tutup. Nah, kita coba buka lagi biar hafal ya. Ini open. Nah, ini recent ada di sini. Daftar kita akan buat atau buka lemon yang ini, yang sudah dibuat di awal. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Ini kan masih polos ya, jadi tidak terlihat apa-apa, tidak menarik. Bagaimana supaya slide ini menarik? Tentunya harus melakukan beberapa pengeditan atau pengaturan supaya menarik. Ya, tentunya kita harus bagaimana membuat gambar di belakang ini supaya menarik. Nah, ada beberapa menu yang disajikan untuk membuat tampilan presentasinya menarik. Namun sebelumnya kita atur dulu fontnya ya. Nah, ini fontnya. Nah, setelah di blok ini akan ketahuan jenis fontnya apa, ukurannya berapa. Nah, kita bisa rubah jenis fontnya sesuai dengan keinginan. Oke, ada ini berbagai macam, pilih sesuai dengan keinginan. Oke, misalnya ya mana yang bagus. Nah, ini terserah seleranya, nanti coba pilih ini aja ya, comics, dan di bold. Nah, ini sudah berubah. Tadinya poinnya ini jadi comics ya, berubah. Dan ukurannya untuk lebih ini bisa ditingkatkan menjadi 66 misalnya. Nah,
Di samping itu juga ini bisa dirubah warnanya dengan cara blok pada teksnya ya, di blok, kemudian diklik pada grup font ini ada yang bersimbol A, pilih colornya ya. Nah, oke, diklik. Nah ini bisa juga supaya lebih warna-warni, jadi tiap font bisa juga dikasih warna berbeda. Oke, misalnya sudah kuning, oke, merah, merah, kuning udah. Kita coba yang sininya, kuning ya, kemudian hijau, biru, hijau tua, kemudian biru, kemudian ini blue, dan ini dark blue ya kalau bahasa, dark blue. Oke. Kemudian juga ini purple atau ungu. Nah, ini kita kembali lagi pilih color atau yang di atas, bisa hijau ya, kemudian ini biru, ini kita warnai dengan ini belum, ini coba dengan ini coklat ya. Setelah ini dengan warna ini belum nih. Oke. Nah ini cara mewarnai teks. Jadi di blok dulu, pilih dari sini untuk colornya. Nah berikutnya untuk ulangi sama untuk ini, untuk percentage-nya boleh dilakukan editing colornya dan sebagainya. Kita buat ini misalnya satu warna aja dengan warna merah tua ya. Oke, nah ini sudah terbuat, ini title, ini penulis atau yang pembuat presentasi bisa. Nah, kita kecilin bisa. Nah untuk memindahkan kita klik sini, tempatkan ini, tarik, oke, bisa di tengah. Nah selanjutnya kita akan membuat background yang bisa pakai desain. Nah ini bisa desain, ini udah disediakan banyak ya. Ini jadi desain ini ya. Nah setelah klik satu, ini bisa langsung kita berubah. Ini jadi ada background ya. Nah berikutnya untuk
kalau ini nggak sesuai, misalnya ingin diganti, nah kita pilih lagi, bisa tinggal mengklik pilih. Oke. Nah, atau juga bisa dengan format background, misalnya ini slide size-nya. Nah, bagaimana menghapus desainnya ya? Tinggal ganti seperti tadi. Nah, ini kembali ke kosong ya. Untuk mengembalikan ke semula. Itu cara tinggal klik pada desain ini. Ya, ini mengalihkan. Ini juga ada color otomatis, kita coba sini. Nah, kemudian di samping desain yang telah disediakan, Nana juga bisa membuat backgroundnya secara sesuai dengan keinginan. Nih, background boleh dari sini. Kalau gradient misalnya ada solid ya, atau pattern ini bisa dipilih. Gradient ini tinggal atur ini berapa atau colornya. Nah, kita coba menggunakan picture ya. Nah, biasanya udah tersedia picture dasar. Defaultnya begini dari PowerPoint. Nah, misalnya kita ingin menggunakan picture yang punya kita sesuai dengan misalnya tema yang ini yang kita cari, tema lemon. Nah, kita ambil dalam komputer kita sendiri misalnya. Nah, picture untuk mengambil file gambar dari komputer sendiri, kita bisa klik file. Nah, lalu cari di sini folder yang ada gambar atau file yang berekstensi JPEG gitu ya. Nah, misalnya kita cari sini, kebetulan misalnya kalau ada ini image ini adalah mengandung gambar. Nah, boleh diklik, kita cari, ini juga sudah ada foldernya. Nah, tentang food and drink ya. Wah, kebetulan juga bisa dibuka nampaknya. Nah, oke. Kita backgroundnya Dreamland, boleh bebas lah ya. Mana-mana yang suka aja. Kita ambil ya, ada folder collection, ada alam, food and drink. Filenya pada tertutup, dan nggak bisa dibuka, nampaknya terkunci filenya. Jadi nggak cocok, jalur cari yang lain. Oke, yang gampang saja ini kita ambil alam aja lah ya, ambil alam. Nah, ini coba ini. Oke, misalnya ini ya. Nah, ini
background. Bagaimana kalau dicoba dengan nanti ada insert. Oke, habis background kita akan ini kan untuk mendesain slide-nya. Kemudian bagaimana supaya lebih hidup? Kita akan menerapkan transition ini untuk apa? Transition ini adalah untuk bagaimana kebetulan ini baru satu slide, perpindahan antar slide itu menjadi lebih menarik gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sini kita buat dulu, tambahkan satu slide. Nah, untuk menambah slide itu boleh klik home. Ini ada new slide ya. Nah, kita pilih blank aja. Sorry. Nah, ini kan untuk mengisi blank, pilih blank ini. Kalau begini nggak akan bisa menulis. Tapi bagaimana supaya bisa menulis di dalam PowerPoint ya tadi, karena tulisannya ada di dalam text box. Jadi Nanda harus pertama insert. Nah, pilih insert, pilih text box ya. Text box nih. Nah, klik di layar lalu ini bisa diperbesar ya. Nah, untuk mengisi ini, karena tadi judulnya membuat teh lemon. Nah, di sini diperlukan tulisan. Boleh misalnya kita mau ngambil dari file ya, memindahkan dari file tentang lemon tea ini. Kebetulan sudah ada tertulis. Nah, ini buka dulu. Nah, ini slide kedua itu kita masukkan misalnya alat copy dan pastekan. Jadi klik kanan di paste ya. Ini. Oke, ini ada dua. Nah, untuk membatalkan karena kesalahan, ditekan tombol Ctrl Z atau undo. Nah, untuk mengulanginya ini. Baik, nah ini isi untuk slide kedua. Ini kita atur fontnya tadi di grup font. Itu juga bisa ya. Nah, ini font di blok dulu. Nah, ini boleh diperbesar menjadi 32 misalnya atau 36 ya. Oke. Nah, ditarik
ini supaya masuk. Nah, ini adalah yang kedua, slide kedua. Nah, tadi dengan cara mengklik new slide ya. Berikutnya boleh diformat kayak tadi, colornya, atau dibiarkan juga apa-apa. Ini masih polos, kita perlu menambahkan latar belakangnya atau backgroundnya lagi. Caranya tadi desain, kita pakai format background ya, background. Atau mau pakai yang ini juga nggak apa-apa, yang ada di sini. Nah, tapi untuk kalau klik langsung, ini semua akan ada. Ya, untuk supaya hanya untuk slide ini saja, pada gambar ini kita klik kanan, lalu apply to selected slide. Nah, jadi hanya ini. Oke, kita katakan ini, kalau klik ini, jadi semua seragam ya, atau sama background slide. Nah, untuk itu agar ada perbedaan, jadi klik pada slide ini, klik kanan, apply to selected slide. Jadi cuma ini, yang ini tetap nggak berubah. Itu ya. Berikutnya kita coba ke menu transition. Dimana tadi disebutkan bahwa transition itu adalah bagaimana perpindahan dari slide satu ke slide berikutnya supaya terlihat cantik. Ini banyak menu yang ditawarkan. Ini ada flash. Kita coba satu-satu gimana. Nah, untuk slide yang ke satu, ini menggunakan ini keluar bisa ya. Pakai ini coba. Kita coba preview. Wah, itu ya. Kita coba ini. Wah, dicoba drag gimana. Oke. Curtain. Nah, ini mirip. Nah, itu gorden ya. Wine. Prestige. Oke. Nah, ini boleh dipilih sesuai dengan coba fade, push, width, split, reveal, random, shape. Oke, nah kita pilih shape aja. Nah, untuk yang kedua dibuat apa ya? Silakan Anda nanti pilih aja mana yang disukai. Bisa glitter, coba gimana glitter. Oke. Kita preview ya. Perpindahannya begitu sih. Oke, ini transition udah, yaitu gunanya untuk bagaimana perpindahan dari slide satu ke slide berikutnya supaya terlihat cantik ya, tidak langsung gitu. Nah, kemudian untuk bagaimana kita menerapkan animasi. Animasi ini adalah untuk membuat terutama teksnya menjadi hidup begitu ya.
teksnya menjadi hidup. Nah, caranya untuk membuat animasi, misalnya ini dibuat animasinya membuat teh lemon. Di blok pada teksnya, blok itu diklik kiri dan di blok sini ya, dihitamkan. Nah, setelah itu berarti ini yang terpilih ya, yang terpilih yang mau dianimasi. Nah, ini ada beberapa menu dalam animasi ini. Nah, karena ini sifatnya masuk berarti pilih yang entrance ya, entrance memasuki. Nah, kalau masih kurang, tidak kurang style yang ada di sini, masuk ini kan, ini push gitu ya. Oke. Membuat teh lemon. Oke. Nah, masih ada sediakan misalnya di sini ada more effect. Nah, ini juga ada sederetan style yang bisa dipakai. Circle, kalau expand, well, zoom. Nah, ini kita coba ya yang ini. Oke. Ini animation pen-nya ada di sini. Oke. Nah, kita coba preview. Oke. Nah, untuk yang kedua, untuk presentasi misalnya kita pilih yang tadi, tidak menggunakan yang di sini, tapi kita coba ke more entrance effect. Kita pilih ini drop misalnya. Gimana nih drop stylenya? Oke. Nah, ini kayak berjatuhan ya. Oke, kita pakai ini dengan klik OK. Nah, kemudian untuk melihatnya kita klik ini ya, preview, tak ya, kayak lihat. Oke, kita akan setting slide yang kedua. Tadi menggunakan transisinya udah ya, coba lihat. Oke, desainnya pakai ini. Oke. Nah, transition animation. Nah, untuk yang kedua ini aja ya, semuanya. Oke, more effect misalnya. Oke, zoom. Oke. Well, fade.
spinner. Oke, bumerang gimana? Wah, ini kita pilih bumerang. Di mana ya bumerang itu? Bumerang itu adalah senjata khas orang Maori Australia, penduduk asli Australia. Oke, diklikkan. Preview ya. Oke, tuh. Kita coba untuk menampilkan slideshow from beginning, coba ya. Nah, ini alat untuk membuat. Oke, kita tambah lagi satu slide yang ketiga. Caranya ke home, klik new slide, pilih blank aja. Coba pilih blank ya. Nah, ingat tadi untuk menuliskan di dalam PowerPoint itu menggunakan sistem text box ya. Jadi Anda harus menambahkan kalau menulis itu pakai text box. Kalau dari blank slide begini. Oke. Ini areanya. Kemudian kita mau ambil dari sini, dari file lain, pindahkan. Kalau nggak ngetik bisa ngambil dari file lain. Nah, ini otomatis ada textbooknya ya. Nah, ini rulernya. Perlu untuk melihat ukurannya ada ruler. Ini udah ya. Ini 1. Gelas air teh. Oke, kita coba tambahkan formatnya pakai ini ya. Oke, tadi ukuran hurufnya 36, coba 36. Ini kita biar sama jenis fontnya Garamond ya. Oke, jadi blok lagi, pilih Garamond. Nah, Garamond body ininya 36. Gedean nih. 36. Apa ini ke bawah karena ini terlalu sempit, jadi harus ditarik lagi ke sini. Oke, nah ini untuk bahannya. Nah, buat animasi juga, animasinya pergerakan teksnya yaitu pakai ini gimana ya? Itu 2 kali, tapi karena ini masuk jadi pilih yang entrance ya. More entrance. Oke.
Tadi cari yang belum dipakai. Ada strip. Oke, strip flip. Nah, ini kayaknya lumayan deh. Oke ya. Nah, untuk backgroundnya ini supaya nggak sama, kita ganti ya ke desain juga bisa, atau ke background juga bisa ya. Tadi picture, dari file cari. Nah, Nanda dicari aja di komputer Nanda yang tempat menyimpan gambar yang bagus. Oke. Nah, ini kembalikan ininya supaya ke sini. Nah, karena nggak kelihatan nih. Nah, ini harus diganti menjadi warna yang lebih terang. Misalnya ini ya. Oke. Nah, ini memang menghilang, ikut menghilang tadi. Ini boleh diganti untuk desainnya, pakai background aja, picture, file ya. Cari filenya ke Dream. Tentukan satu aja file, cari Starlight aja ya dari sini. Walaupun nggak sesuai nih dengan tema yang ada aja gambar. Baiknya memang dicari gambar yang sesuai dengan tema. Nah, ini pakai warna yang kontras biar kelihatan. Ke home, group font, pilih ini lebih kontras dengan kuning. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya dengan klik slideshow from beginning. Oke. Oke, ini animasinya. Coba kita lihat ya. Animation. Dipilih.
Oke, itu aja dulu, pilih. Nah, kita klik ya, kita preview lagi bagaimana. Oke, nah, cuma ini masih sepi ya, nggak ada efek suara. Bagaimana nanti kita menambahkan efek suaranya? Oke. Oke. Kita menambahkan suara dari sini dulu. Kita menambahkan suara insert audio. On my PC. Oke, kita cari musik. Ya. Cari yang instrumen misalnya. Tes ya. Nah, ini supaya tidak melintas ke slide berikutnya, ininya harus dibuka. Oke, kita coba. Oke. Nah, ketika diklik akan berhenti. Oke. Coba from beginning. Akan berakhir segera setelah diklik, karena tadi fly across slide-nya dibuang checklist. Nah, ini belum ada suaranya, tinggal menambahkan seperti tadi suaranya.
Oke, slideshow. Yaitu animation mission pen ya. Nah, setelah kita buat, kita simpan ya file ke klik, boleh klik ini. Klik yang ini sudah tersimpan apa yang tadi dirubah. Oke. Ini untuk transition bisa tambahkan juga. Oh, ini bisa dihapus. Untuk menghilangkan suara tadi, klik pada icon yang seperti gambar speaker, dihapus. Nah, coba sesuaikan dengan pergerakan ya. Nah, ini kita coba dengan suara laser atau typewriter ya. Coba. Wah. Untuk transition, no sound ya. Oke. Other sound. Oke, pilih lagi satu untuk transisinya. Coba. Jadi kita on my PC. Play across loop until stop. Medium. Atau juga pilih volumenya bisa low ya, supaya nggak terlalu keras gitu. Oke, kita uji hasil 3 slide yang dibuat. Oke.
Nah, ini tinggal bunyi. Coba kita pixel, lihat. Nah, ini audio. Audio. Playback, ini start on automatically. Tadi kalau pilih ini nunggu diklik baru akan bunyi suaranya, tapi automatically dia akan langsung bunyi ketika slide dijalankan. Oke. Oke, sampai sini dulu. Mungkin untuk secara garis besar tadi bagaimana menerapkan insert, design, transition, animation, slideshow. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.